Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Amiruddin Wibowo, Eskom MM, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Strategik, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini dengan NIM 112111304, program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan membawakan topik pembahasan materi yang pertama, yaitu proses manajemen strategi, yang kedua analisis eksternal dan internal, dan yang ketiga formulasi strategi. Langsung saja masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada pengertian manajemen strategik. Menurut Fred R. David, manajemen strategis adalah suatu pendekatan terencana dan terintegrasi yang dilakukan oleh organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategis dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menjaga keberlanjutan organisasi. Pada dasarnya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dengan adanya manajemen strategis, maka organisasi atau perusahaan akan lebih efisien dan membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya organisasi yang bersifat terbatas di lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada manfaat manajemen strategi. Manfaat utama dari menjalankan manajemen strategi adalah agar bisa membantu perusahaan dalam membantu strategi yang lebih baik dengan pendekatan yang lebih logis, rasional, dan sistematis untuk setiap opsi yang nantinya ditentukan. Selain itu, manfaat lain dari menerapkan manajemen strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pandangan yang objektif terkait masalah manajemen perusahaan. Dan yang kedua, menekan dampak perubahan yang bisa membawa kerugian pada perusahaan. Yang ketiga, membantu memilih keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, mendesain kerangka kerja untuk komunikasi internal pada setiap individu. Dan yang kelima yaitu memberikan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, dan antusias agar bisa mengatasi masalah peluang lainnya. Selanjutnya yaitu ada keuntungan manajemen strategi bagi perusahaan. Untuk perusahaan ada banyak sekali keuntungan yang bisa dirasakan saat menjalankan manajemen strategi dengan baik, yaitu yang pertama ada memberikan keunggulan yang tinggi daripada kompetitor karena sifatnya yang proaktif, sehingga mampu merespon dan menyadari perubahan yang ada di pasar secara cepat. Yang kedua, menjaga tujuan perusahaan agar bisa diraih dengan berbagai proses yang jelas dan dinamis dalam mendesain strategi dan menerapkannya. Yang ketiga, membantu performa perusahaan yang mengarah pada perkembangan secara terus-menerus. Yang keempat, menciptakan tim yang kompak dengan menerapkan komunikasi dan implementasi strategi secara bersama-sama menuju tujuan perusahaan. Dan yang kelima, menerapkan strategi yang mampu membantu pihak manajemen perusahaan agar lebih sadar pada tren dan tantangan industri, sehingga kedepannya bisa lebih siap dalam menjawab tantangan di masa depan. Selanjutnya yaitu ada proses manajemen strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, yang kedua ada formulasi strategi, yang ketiga ada implementasi strategi, dan yang keempat ada evaluasi strategi. Yang pertama yaitu ada analisis lingkungan.
Tahapan pertama dalam proses manajemen strategi adalah analisis lingkungan. Ini melibatkan mempelajari faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi. Yang kedua ada formulasi strategi. Tahapan ini melibatkan perumusan strategi organisasi. Ini termasuk menetapkan misi, tujuan, dan kebijakan organisasi. Untuk yang ketiga yaitu ada implementasi strategi. Setelah formulasi strategi, tahap berikutnya adalah implementasi strategi. Ini melibatkan pengalokasian sumber daya, merancang struktur organisasi, dan mengimplementasikan rencana tindakan yang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang keempat ada evaluasi strategi. Tahapan terakhir adalah evaluasi strategi. Ini melibatkan mengevaluasi keberhasilan strategi yang diimplementasikan, mengukur kinerja organisasi, dan melakukan perubahan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu ada analisis eksternal. Analisis eksternal melibatkan identifikasi dan penilaian faktor-faktor di luar kendali yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Beberapa langkah dalam analisis eksternal meliputi yang pertama ada identifikasi faktor eksternal. Faktor eksternal mencangkup lingkungan industri, pesaing, regulasi, dan tren pasar. Yang kedua ada penilaian faktor eksternal. Faktor eksternal dapat diukur berdasarkan dampak positif atau negatif yang mereka miliki pada keberhasilan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu membuat matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE matriks. Matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor eksternal serta membuat matriks internal eksternal. Slide selanjutnya yaitu ada analisis internal. Analisis internal melibatkan identifikasi dan penilaian faktor-faktor di dalam kendali yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Beberapa langkah dalam analisis internal meliputi yang pertama, identifikasi faktor internal, yaitu ada faktor internal mencangkup manajemen pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen. Yang kedua, penilaian faktor internal. Faktor internal dapat diukur berdasarkan dampak positif atau negatif yang mereka miliki pada keberhasilan perusahaan. Dan yang ketiga, membuat matriks evaluasi faktor internal EFE matriks. Matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal serta membuat matriks internal eksternal. Selanjutnya yaitu ada integrasi analisis eksternal dan internal. Setelah melakukan analisis eksternal dan internal, perusahaan dapat membuat matriks internal eksternal untuk menggabungkan kedua analisis tersebut. Matriks ini akan digunakan dalam penyusunan strategi perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman serta menentukan arah yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam melakukan analisis eksternal dan internal, peneliti sering menggunakan metode seperti SWOT, analisis lingkungan internasional IFAS, dan matriks evaluasi faktor eksternal EFE matriks. Metode ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mengevaluasi dampak positif atau negatif dari faktor-faktor eksternal dan internal. Selanjutnya yaitu ada formulasi strategi manajemen strategik. Strategi manajemen strategik adalah
Proses yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Dalam formulasi strategi, organisasi melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta peluang dan ancaman yang ada. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam formulasi strategi manajemen strategik. Yang pertama adalah analisis lingkungan eksternal. Ini terdiri dari analisis pastel, yaitu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Lalu ada analisis industri dengan menggunakan model 5 kekuatan Porter. Dan ada identifikasi peluang dan ancaman. Yang kedua ada analisis lingkungan internal, terdiri dari analisis sumber daya dan kemampuan organisasi, lalu ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga ada menentukan misi, visi, dan nilai organisasi, yaitu mengartikulasikan tujuan jangka panjang organisasi, lalu ada menyusun visi yang menggambarkan keadaan di masa depan, lalu ada menetapkan nilai-nilai inti yang akan membimbing tindakan organisasi. Yang keempat ada menetapkan tujuan strategi, terdiri dari menyusun tujuan jangka panjang yang terukur dan dapat dicapai. Dan selanjutnya ada menghubungkan tujuan dengan misi dan visi organisasi. Terakhir yang kelima yaitu ada mengembangkan strategi, membantu rencana tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya yaitu memilih strategi yang sesuai dengan lingkungan dan sumber daya organisasi. Selanjutnya yaitu ada tips melakukan formulasi strategi bisnis. Yang pertama ada melibatkan tim manajemen yang berpengalaman dalam proses formulasi strategi dapat membantu dalam memperoleh perspektif yang beragam dan dapat masukan yang berharga. Yang kedua ada menganalisis data dan informasi yang relevan tentang pasar, pesaing, dan tren bisnis dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta menginformasikan pengambilan keputusan strategis. Tiga yaitu mempertimbangkan risiko saat merumuskan strategi. Penting untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Ini memungkinkan organisasi untuk mengembangkan rencana, cadangan, dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan pemilihan strategi. Yang pertama ada kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan strategi melibatkan pembangunan kriteria untuk melalui keefektifan strategi. Ini mencangkup faktor-faktor seperti konsistensi, kesesuaian, keunggulan, dan kelayakan strategi. Yang kedua yaitu ada analisis cost-benefit. Analisis cost-benefit melibatkan evaluasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif strategi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya. Dan yang ketiga yaitu pemilihan strategi. Pemilihan strategi melibatkan penetapan strategi terbaik berdasarkan analisis dan evaluasi. Ini mencangkup proses mengevaluasi strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan potensi perusahaan, serta memilih strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.